Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, yaitu dengan anggota yang pertama saya, Dia Khalifah Ahmad. Lalu ada teman-teman saya, yaitu Aisyah, lalu Amel, lalu Raffi Azhar, dan Alia. Oke, untuk materi yang pertama, yaitu dari studi kasusnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Amel. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Dia atas kesempatannya. Untuk kasus pertama, kita menemukan ada teksnya, yaitu pada pemilihan utama pada pemilihan umum presiden tahun 2019, berbagai lembaga survei melakukan penghitungan suara pemilu dengan metode quick count. Dari data 10 lembaga yang melakukan quick count mengungkapkan pasangan Jokowi Ma'ruf memperoleh suara sekitar 50% sampai 58% dan pasangan Prabowo Sandi memperoleh suara sekitar 42% sampai 49%. Bagaimana prediksi hasil akhirnya? Untuk premis-premis kami menemukan ada dua premis. Premis pertama, pada pemilihan umum presiden tahun 2019, berbagai lembaga survei melakukan penghitungan suara pemilu dengan metode quick count. Lalu premis kedua, 10 lembaga yang melakukan quick count mengungkapkan pasangan Jokowi Ma'ruf memperoleh suara sekitar 50% sampai 58% dan pasangan Prabowo Sandi memperoleh suara sekitar 42% sampai 49%. Kesimpulannya, kami menemukan kesimpulan dari teks ini adalah pasangan Jokowi Ma'ruf menang karena lebih unggul suara daripada pasangan Prabowo Sandi. Namun dari kesimpulan tersebut, kami menemukan fakta lain bahwa Jokowi Ma'ruf belum tentu menang, karena data menyebutkan hanya 10 lembaga saja yang baru mengungkapkan jumlah suara kedua kandidat, sementara lembaga lembaga yang lain tidak diketahui. Saya kembalikan ke Dihya. Oke, terima kasih banyak kepada Amel atas penjelasannya. Untuk kasus yang kedua akan dibacakan oleh teman saya yaitu Raffi. Pada Raffi dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada Diha sebagai moderator. Kasus kedua, saya menemukan kasus kedua yaitu hari ini pukul 10 pagi Anda mendengarkan suara bel dari sekolah yang ada di dekat rumah Anda, lalu terlihatlah para siswa keluar dan bermain. Di hari berikutnya Anda juga melihat hal yang sama. Anda melihat situasi yang sama selama 1 minggu berturut-turut. Apa yang Anda simpulkan? Selanjutnya premis-premis. Premis yang saya temukan, premis satu. Hari ini, pukul 10 pagi, Anda mendengarkan suara bel dari sekolah yang ada di dekat rumah Anda, lalu terlihatlah para siswa keluar dan bermain. Selanjutnya ada premis 2. Di hari berikutnya, Anda juga melihat hal yang sama. Selanjutnya, premis 3. Anda melihat situasi yang sama selama 1 minggu berturut-turut. Dari sini, saya mendapatkan kesimpulan, siswa pulang sekolah pada pukul 10 pagi dan pergi bermain, namun mungkin saja jadwal perpulangan ini lebih cepat daripada seharusnya karena mengacu pada gagasan situasi yang sama selama 1 minggu berturut-turut. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Raffi atas penjelasannya. Lalu untuk kasus yang ketiga akan dibacakan oleh teman saya yaitu Alia. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk kasus ketiga yang berbunyi, Atta Halilintar mendapatkan gold play button setelah mendapatkan 1 juta subscriber di kanal YouTube. Ria Ricis mendapatkan gold play button setelah mendapatkan 1 juta subscriber di kanal YouTube. Raffi Ahmad mendapatkan gold play button setelah mendapatkan 1 juta subscriber di kanal YouTube. Adapun premis dari kasus tersebut, premis pertama, Atta Halilintar mendapatkan gold play button setelah mendapatkan 1 juta subscriber di kanal YouTube. Premis kedua, Ria Ricis mendapatkan gold play button setelah mendapatkan 1 juta subscriber di kanal YouTube. Dan premis ketiga, Raffi Ahmad mendapatkan gold play button setelah mendapatkan 1 juta subscriber di kanal YouTube. Adapun kesimpulan yang kami dapatkan dari kasus ketiga ini,
adalah untuk mendapatkan Golden Play Button itu sendiri harus mendapatkan 1 juta subscriber di kanal YouTube-nya terlebih dahulu. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Alia atas penjelasannya. Untuk kasus yang keempat akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Amel. Kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk kasus selanjutnya adalah seorang siswa di sekolah A ditemukan meninggal setelah melompat dari lantai 4 sekolahnya. Sebelum meninggal, siswa ini dikabarkan sering diejek dan dicemooh oleh teman-teman kelasnya karena memiliki badan yang gemuk. Selain itu, ia juga sering dipermalukan setiap kali makan di kantin. Menurut gurunya, kondisi ini terjadi setiap hari semenjak ia pindah ke sekolah tersebut. Siswa ini awalnya sangat ceria, namun perlahan menjadi pemurung dan sangat pendiam hingga peristiwa tersebut terjadi. Menurut Anda, apa penyebab siswa tersebut meninggal? Untuk premisnya, kami menemukan sebanyak 5 premis di teks ini. Premis yang pertama, seorang siswa di sekolah A ditemukan meninggal setelah melompat dari lantai 4 sekolahnya. Lalu premis kedua, sebelum meninggal, siswa ini dikabarkan sering diejek dan dicemooh oleh teman-teman kelasnya karena memiliki badan yang gemuk. Premis ketiga, ia juga sering dipermalukan setiap kali makan di kantin. Premis keempat, menurut gurunya, kondisi ini terjadi setiap hari semenjak ia pindah ke sekolah tersebut. Lalu yang premis yang terakhir, siswa ini awalnya sangat ceria namun perlahan menjadi pemurung dan sangat pendiam hingga peristiwa tersebut terjadi. Untuk kesimpulannya, kami menyimpulkan siswa mengalami bullying yang dilakukan oleh teman-temannya hingga ia mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari lantai 4 sekolahnya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Amel atas penjelasannya. Untuk yang selanjutnya, kita beralih ke materi yang selanjutnya. Untuk materi yang selanjutnya, pada kasus yang pertama akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Alia. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk kasus selanjutnya, yaitu kasus yang pertama, terdapat sebuah kasus yang telah kita temui, yaitu di puncak hawanya dingin, di daerah Batu hawanya dingin, di kawasan Lembang hawanya juga dingin. Nah, dari kasus tersebut kami menemukan 3 premis, yaitu premis pertama, di puncak hawanya dingin, premis kedua, di daerah Batu hawanya dingin, premis ketiga, di kawasan Lembang hawanya dingin. Nah, kami menemukan kesimpulan dari kasus tersebut adalah daerah yang letaknya tinggi atau dataran tinggi itu hawanya akan dingin. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Alia atas penjelasannya pada kasus yang pertama. Lalu untuk kasus selanjutnya, kasus yang kedua akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Raffi. Kepada Raffi, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kasus kedua. Di kasus ini kita menemukan baik. Hari ini Budi tiba di kampus pukul 8.30 dan menemukan bahwa tidak ada lagi tempat parkir motor untuknya. Keesokan harinya dia memutuskan untuk tiba di kampus pukul 7.30. Ternyata ia mendapat tempat parkir di dekat ruang kuliahnya. Selanjutnya kami mendapatkan 2 premis dari kasus tersebut. Premis pertama, Budi tiba di kampus pukul 8.30 dan tidak menemukan tempat parkir motor untuknya. Premis kedua, Budi tidak tiba di kampus pukul 7.30 dan menemukan tempat parkir motor untuknya. Dari kasus tersebut, kami dapat kesimpulan yaitu Budi berangkat lebih awal untuk mendapatkan tempat parkir motor. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Raffi atas penjelasannya pada kasus yang kedua. Untuk kasus ketiga dan sekaligus kasus terakhir akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Aisyah. Kepada Aisyah, kami persilakan.
Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di kasus ketiga ini, kita ada memiliki kasus yaitu aku melihat buku, pensil, dan penghapus yang jatuh dari meja ke lantai. Kemudian aku melihat buah mangga jatuh dari pohon ke tanah. Kemudian premis yang kami temukan dalam kasus tersebut yaitu yang pertama, aku melihat buku, pensil, dan penghapus tersebut jatuh ke lantai. Premis yang kedua yaitu aku melihat buah mangga jatuh ke tanah. Dari kasus dan premis yang kami dapatkan dan kami diskusikan, kami mendapatkan kesimpulan sebagai berikut, yaitu setiap yang jatuh pasti mengarah ke bawah. Tokoh aku pada kasus ini menemukan bahwasannya barang yang terjatuh akan selalu mengarah ke bawah, yang mana menunjukkan bahwa terdapat tarikan ke dalam inti bumi atau yang biasa kita sebut dengan gravitasi. Tarikan gravitasi pada setiap planet di tata surya itu juga berbeda-beda. Kemudian refleksi kasus dari ini adalah menemukan premis di setiap teks sudah bisa dipahami dan bisa diaplikasikan. Akan tetapi untuk menemukan premis dari teks yang memiliki banyak latar dan banyak sifat sedikit menyulitkan. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Aisyah atas penjelasannya pada kasus ketiga dan sekaligus menjelaskan refleksi kasus yang kita alami pada pengerjaan kasus pada kali ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 10. Saya selaku moderator Dia Khalifah Ahmad. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.